Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin, untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume kelima chapter ke-11. Di chapter ini bakal dibahas tentang senjata yang dibuat oleh Dr. Babylon untuk melawan para frase, yaitu Frame Gear. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah Toya bertemu dengan Ende dan telah mendapatkan banyak informasi tentang para frase, Toya pun langsung memutuskan untuk segera kembali ke kerajaan Brunhild bersama dengan Elze dan juga Linze. Dan setelah mereka sampai di kerajaan Brunhild, Toya pun langsung membuat sebuah pertemuan dengan semua orang untuk membahas tentang masalah frase. Dan di dalam pertemuan itu, Toya pun lalu memberitahu mereka semua tentang informasi para frase yang telah dikatakan oleh Ende. Dan semua orang yang mendengar hal itu, mereka pun menjadi sangat terkejut. Bahkan yang paling terkejut di antara yang lainnya adalah Lin. Lalu Lin bertanya kepada Toya, apakah Toya memiliki informasi yang lainnya tentang para frase. Tetapi Toya lalu menjawab bahwa dia tidak memiliki informasi yang lainnya tentang para frase. Bahkan dia juga sebelumnya telah bertanya kepada kakek dewa tentang masalah ini. Tetapi sayangnya, ternyata kakek dewa juga tidak tahu tentang hal ini. Dan kakek dewa hanya bilang bahwa hanya manusialah yang bisa membereskan semua masalah yang terjadi di dunia, dan dewa tidak bisa ikut campur. Lalu setelah itu, Toya juga bilang kepada mereka semua bahwa untuk mencegah masalah ini menjadi lebih buruk, maka dia akan melakukan banyak persiapan untuk menghadapinya. Dan saat ini, satu-satunya cara yang paling baik untuk melawan para frase adalah dengan menggunakan kekuatan dari Babylon yang ada. Karena Dr. Babylon pernah bilang bahwa dia pernah membuat sebuah senjata yang bisa melawan para frase. Dan senjata itu bernama Frame Gear. Dan Toya juga memberitahu mereka semua bahwa untuk mendapatkan Frame Gear, maka mereka hanya memiliki dua cara. Cara pertama, mereka harus menemukan Babylon Gudang untuk mendapatkan blueprint dari Frame Gear. Dan cara kedua, mereka harus segera menemukan Babylon Hangar, karena di sana tersimpan beberapa senjata Frame Gear yang sudah dibuat oleh Dr. Babylon. Dan untuk saat ini, Babylon yang belum mereka temukan ada 6, yaitu Babylon Gudang, Babylon Hangar, Babylon Perpustakaan, Babylon Benteng, Babylon Menara, dan juga Babylon Lab Penelitian. Sedangkan Babylon yang telah mereka temukan ada 3, yaitu Babylon Taman Langit, Babylon Bengkel, dan juga Babylon Lab Kimia. Lalu setelah itu, Toya pun bilang kepada mereka semua bahwa untuk saat ini dia akan mulai melakukan pencarian untuk menemukan Babylon yang lain, sebagai persiapan melawan invasi para frase yang akan segera datang. Dan pertemuan pun akhirnya selesai. Dan setelah pertemuan selesai, Toya pun langsung bergegas menuju Babylon Bengkel untuk menemui Rosetta. Dan setelah Toya sampai di sana, Toya pun langsung bertanya kepada Rosetta tentang senjata Frame Gear. Dan Rosetta pun lalu memberitahu Toya. Rosetta bilang kepada Toya bahwa Frame Gear itu adalah sebuah senjata yang bentuknya seperti robot humanoid. Dan untuk menggunakannya, maka dibutuhkan seorang pilot yang telah terlatih. Dan hampir semua orang bisa menggunakan Frame Gear. Tetapi sayangnya, kemampuan pengendalian Frame Gear bergantung pada kecocokan dari pilot tersebut. Dan pilotnya juga harus melakukan latihan yang sangat berat untuk dapat menggunakannya. Toya yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti. Dan Toya pun bilang kepada Rosetta bahwa itu artinya dia bisa memproduksi Frame Gear secara massal.
karena semua orang kemungkinan bisa menggunakan frame gear dengan latihan yang berat. Dan di sini Toya juga sangat yakin jika mereka pasti akan bisa mengalahkan Frase jika mereka memiliki pasukan robot raksasa. Tetapi Rosetta lalu bilang kepada Toya bahwa untuk membuat frame gear secara massal dan dalam jumlah yang sangat banyak, hal itu sangat sulit dilakukan. Dan Toya yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Dan Toya pun lalu bertanya kepada Rosetta, kenapa hal itu sulit dilakukan? Padahal seharusnya mereka bisa menyalin frame gear dari Babylon Bengkel. Dan Rosetta lalu bilang kepada Toya bahwa untuk membuat satu frame gear, hal itu membutuhkan material yang sangat banyak. Dan walaupun nantinya mereka telah memiliki material yang cukup, Babylon Bengkel hanya mampu membuat satu frame gear dalam waktu 1 hari. Toya yang mendengar hal itu, dia pun lalu berpikir. Toya berpikir bahwa jika 1 hari Babylon Bengkel hanya bisa membuat satu frame gear, maka itu berarti 1 bulan mereka hanya bisa membuat 30 frame gear. Dan hal itu sebenarnya cukup banyak. Tetapi sayangnya, menurut informasi yang telah dia dapatkan dari Dokter Babylon, Frase itu jumlahnya ribuan. Sehingga masih dibutuhkan lebih banyak kekuatan untuk melawan para Frase. Dan hal ini membuat Toya tidak nyaman. Lalu Toya bertanya kepada Rosetta, berapa banyak frame gear yang sudah dibuat dan disimpan di Babylon Hangar. Dan Rosetta pun lalu menjawab bahwa dia sebenarnya tidak memiliki banyak informasi dari Babylon yang lain. Tetapi yang dia ketahui bahwa Dokter Babylon telah membuat 7 frame gear dengan model yang berbeda-beda, dan itu ditempatkan di Babylon Hangar. Toya yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut, karena dia tidak menyangka bahwa 5.000 tahun yang lalu, Dokter Babylon hanya menggunakan 7 frame gear untuk melawan ribuan Frase. Dan Toya pun lalu bertanya kepada Rosetta, kenapa Dokter Babylon hanya membuat 7 frame gear untuk melawan ribuan Frase. Lalu Rosetta pun langsung memberitahu Toya bahwa pada awalnya mereka akan membuat frame gear dalam jumlah yang sangat banyak. Tetapi saat mereka ingin memulai proyek itu, tiba-tiba saja para Frase telah menghilang tanpa sebab apapun. Sehingga pembuatan frame gear dihentikan, dan hanya ada 7 yang telah dibuat. Toya yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti. Dan di sini Toya pun akhirnya memutuskan bahwa dia akan mulai mencari material yang dibutuhkan untuk membuat frame gear. Lalu setelah itu, Toya pun langsung pergi dari Babylon Bengkel. Dan saat Toya keluar dari Babylon Bengkel, dia pun lalu bertemu dengan Cheska dan juga Flora. Dan Toya melihat bahwa mereka berdua membawa sebuah keranjang yang isinya beberapa botol obat. Lalu Toya bertanya kepada mereka berdua, obat apakah yang mereka bawa? Dan Flora pun lalu memberitahu Toya bahwa obat yang mereka bawa adalah obat umum, yaitu untuk obat sakit kepala, sakit flu, sakit perut, dan juga penyakit umum lainnya. Toya yang mendengar hal ini, dia pun akhirnya mendapatkan sebuah ide. Dan ide itu adalah untuk memproduksi obat secara massal dan membuat bisnis obat. Dan hal ini akan memberikan keuntungan yang banyak bagi kerajaan Brunhild. Lalu Toya bilang kepada Flora bahwa mulai saat ini, Flora harus mulai mengajari beberapa orang untuk membuat obat umum, sehingga produksi obat akan semakin cepat dilakukan. Dan Toya juga memberikan tugas ini kepada Flora untuk mengajari beberapa bawahan dari Tsubaki untuk belajar membuat obat. Dan dengan ini, produksi obat pun akhirnya bisa dilakukan. Dan setelah itu, Toya pun langsung menemui Kohaku, Kokuyo, dan juga Sango untuk bertanya kepada mereka apakah ada hewan panggilan yang cocok untuk mengumpulkan informasi. Karena dia ingin mencari informasi tentang keberadaan Babylon yang lain. Lalu Sango bilang kepada Toya bahwa menurutnya hewan panggilan yang paling cocok untuk mengumpulkan informasi adalah hewan panggilan yang bisa terbang, karena mereka bisa terbang dengan sangat cepat untuk bisa berpindah-pindah ke tempat yang jauh. Tetapi Sango lalu bilang kepada Toya bahwa butuh banyak waktu
untuk membuat kontrak kepada hewan panggilan yang bisa terbang, karena jumlah mereka yang sangat banyak. Dan juga, Toya pasti membutuhkan banyak hewan panggilan yang bisa terbang untuk mengumpulkan informasi. Lalu Sango memberikan sebuah saran kepada Toya, bahwa Toya harus membuat kontrak dengan raja yang menguasai mereka. Dan Kohaku yang mendengar hal ini, dia pun lalu bertanya kepada Sango, apakah yang dimaksud oleh Sango adalah memanggil raja hewan surgawi seperti mereka, yaitu Raja Merah. Dan jika Toya bisa membuat kontrak dengan Raja Merah, maka Toya akan bisa memanggil semua hewan panggilan yang berjenis burung ataupun hewan panggilan yang memiliki sayap. Sedikit informasi, Raja Merah atau Raja Api adalah salah satu dari 4 raja hewan surgawi, sama seperti Kohaku, Sango, dan juga Kokuyo. Dan Raja Merah adalah raja yang memiliki sayap dan menguasai api. Dan Toya yang telah mendengar penjelasan dari Kohaku, dia pun akhirnya mengerti. Karena Toya juga sangat tahu bahwa Kohaku itu adalah raja hewan buas atau raja putih. Dan dia menguasai seluruh hewan buas yang ada di daratan. Sedangkan Kokuyo dan juga Sango, mereka ini adalah raja hewan reptil atau raja hitam. Dan mereka menguasai semua hewan panggilan yang bersisik dan juga reptil. Dan mereka semua ini adalah raja yang menguasai hewan panggilan yang ada di bawah mereka. Sehingga Toya dapat dengan mudah memanggil semua hewan panggilan yang ada di bawah mereka tanpa masalah apapun. Dan Toya tahu, jika dia berhasil membuat kontrak dengan Raja Merah, maka dia akan bisa memanggil semua hewan panggilan yang berjenis burung dan memiliki sayap, tanpa perlu susah payah membuat kontrak dengan mereka, karena raja mereka telah menjadi bawahan dari Toya. Setelah itu, Toya pun akhirnya membuat keputusan bahwa dia akan memanggil Raja Merah dan membuat kontrak dengannya. Dan setelah semua persiapan selesai, Toya pun langsung memulai proses pemanggilan Raja Merah dengan bantuan sihir dari Kohaku, Sango, dan juga Kokuyo. Dan tidak lama, muncullah kabut yang sangat pekat. Dan tidak lama setelah itu, tiba-tiba muncullah semburan api yang sangat besar. Dan di dalamnya muncullah sebuah burung phoenix yang seluruh tubuhnya terbungkus oleh api. Dan ukuran dari burung itu cukup besar, sebesar tubuh asli dari Kohaku. Dan dia ini adalah Raja Merah atau Raja Api. Dan Raja Merah yang melihat Kohaku, Sango, dan juga Kokuyo, dia pun langsung menyapa mereka semua. Dan dia bilang kepada mereka bahwa dia sudah sangat lama tidak pernah bertemu dengan Raja Putih dan juga Raja Hitam. Dan mereka pun akhirnya saling menyapa satu sama lain. Lalu setelah itu, Raja Merah pun bertanya kepada Toya, apakah dia adalah manusia yang telah memanggilnya. Dan Toya pun dengan tenang lalu menjawab bahwa memang benar dialah yang telah memanggilnya. Lalu Kohaku bilang kepada Raja Merah bahwa pria yang ada di hadapan mereka saat ini adalah tuan mereka, yaitu Mochizuki Toya. Raja Merah yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Dan dia pun langsung menatap serius ke arah Toya. Lalu Raja Merah bilang kepada Toya bahwa dia tidak pernah menyangka jika Toya adalah orang yang akan menjadi tuan dari Raja Putih dan juga Raja Hitam. Dan dia juga sangat yakin jika Toya adalah orang yang pantas dan juga mampu untuk menjadi tuannya. Dan Raja Merah pun akhirnya memutuskan bahwa dia setuju untuk membuat kontrak dengan Toya dan akan melayaninya. Dan Raja Merah bilang kepada Toya bahwa untuk membuat kontrak, maka Toya harus memberikannya sebuah nama. Toya yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut, karena dia tidak pernah menyangka jika Raja Merah akan cepat sekali setuju tanpa masalah apapun. Dan di sini Toya pun mulai berpikir nama apa yang cocok untuk diberikan kepada Raja Merah. Dan tidak lama, Toya pun akhirnya mendapatkan nama yang cocok. Dan Toya bilang kepada Raja Merah bahwa dia akan memberikan nama kepada Raja Merah dengan nama Kogyoku, yang berarti kristal merah. Dan Raja Merah yang mendengar itu, dia pun langsung setuju.
Lalu setelah itu, Kogyoku langsung merubah wujudnya menjadi hewan yang lebih kecil dan menjadi seekor burung beo dan langsung hinggap di atas pundak Toya. Dan setelah kontrak dibuat, Toya pun langsung meminta bantuan dari Kogyoku untuk memanggil semua bawahannya, yaitu hewan-hewan yang bisa terbang. Dan dengan cepat, Kogyoku langsung memanggil 1000 burung dalam waktu yang sangat singkat. Dan semua burung yang dipanggil memiliki jenis yang berbeda-beda. Dan setelah itu, Toya pun langsung memberikan perintah kepada mereka semua untuk mulai mencari informasi tentang keberadaan dari Babylon. Dan mereka semua harus mulai melaporkan keberadaan dari tempat-tempat yang dicurigai sebagai reruntuhan. Lalu setelah itu, dengan cepat mereka pun langsung berpencar. Beberapa hari telah berlalu sejak Toya mengirimkan beberapa pengintai burung untuk mencari informasi dari Babylon. Tetapi sampai saat ini, Toya belum menerima informasi apapun. Dan saat ini, Toya sedang memikirkan hal ini sambil membuat sebuah sarung tangan baseball. Tetapi tiba-tiba, Logan bertanya kepada Toya, apa yang dipegang oleh Toya. Dan Toya pun lalu menjawab bahwa yang dia pegang ini adalah sarung tangan baseball. Dan dia ingin mengajari anak-anak untuk bermain baseball. Dan Toya yang melihat Logan kebingungan, dia pun lalu mulai mengajari Logan cara bermain baseball. Dan hal itu membuat prajurit lainnya mulai menatap mereka dengan tatapan iri. Dan Toya yang menyadari hal itu, dia pun langsung mengajari prajurit lain untuk bergabung dan mulai menjelaskan cara bermain baseball kepada mereka. Dan singkatnya, mereka pun mulai bermain baseball dengan sangat antusias. Bahkan hal ini juga sudah mengundang banyak orang dan mulai membuat mereka tertarik bermain baseball. Bahkan banyak warga yang mulai menonton. Dan hal ini akhirnya menciptakan ketertarikan seorang pedagang dari Miss Mide, yaitu Olba. Dan Olba pun langsung menghampiri Toya. Dan Olba bilang kepada Toya bahwa permainan baseball adalah permainan yang sangat menarik. Dan Olba juga bilang kepada Toya bahwa Toya harus segera menjual alat-alat ini kepada dirinya. Dan dia juga sangat yakin bahwa permainan ini nantinya akan menjadi sangat populer di berbagai negara. Dan Toya pun langsung setuju dengan hal itu. Bahkan dia juga tidak keberatan untuk memberikan permainan yang lainnya kepada Olba. Tetapi sebagai gantinya, maka Olba juga harus menyediakan beberapa material seperti baja, besi, tembaga, perak, mitril, dan juga hirokane, dan menjualnya dengan harga yang murah kepada dirinya. Dan Olba yang mendengar itu, dia pun langsung setuju dengan hal ini. Bahkan Toya juga memberitahu Olba bahwa ada banyak permainan yang akan segera dia buat, seperti yoyo dan juga hula hoop. Dan hal ini memancing rasa antusias dari Olba. Dan dengan ini, kesepakatan pun akhirnya terbentuk. Dan juga masalah Toya untuk mengumpulkan material dapat terpenuhi. Dan Toya sangat yakin bahwa dia akan siap untuk membuat frame gear dalam jumlah yang sangat banyak. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian, biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye-bye.